Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nedi, N-E-D-D-Y, Nedi. Selamat datang di YouTube channel Doklif, D-O-K-L-I-F, Doklif, dosen kampus inklusif, melayani dan berkolaborasi untuk pendidikan inklusif. Universitas Negeri Jakarta merupakan universitas yang berada di kota Jakarta dan didirikan sejak tahun 1964. Sebelumnya, Universitas Negeri Jakarta disebut dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau biasa dikenal dengan IKIP. Pada tahun 2024 ini, Universitas Negeri Jakarta menerima sebanyak 23 mahasiswa disabilitas melalui jalur permaba disabilitas. Jumlah ini naik 11 orang dari tahun sebelumnya atau tahun 2023. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Negeri Jakarta untuk mewujudkan kampus inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, disabilitas memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang sama seperti masyarakat lainnya. Untuk itu, UNJ berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif bagi disabilitas. Prof. Komarudin selaku Rektor UNJ mengungkapkan bahwa UNJ terus berbenah untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan mahasiswa difabel dapat terpenuhi dengan baik. Pada awalnya, infrastruktur kampus Universitas Negeri Jakarta belum sepenuhnya didesain untuk memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas. Namun seiring berjalannya waktu, UNJ terus berproses untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan agar kampus ini lebih menjadi ramah bagi semua kalangan, terutama kalangan disabilitas. Upaya ini mencakup penambahan fasilitas fisik dari gedung-gedung yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Bentuk komitmen lainnya dari Universitas Negeri Jakarta sebagai kampus inklusif, menurut data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023 mengatakan bahwa UNJ menjadi peringkat pertama kampus terbanyak penerima mahasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau adik disabilitas. Selain itu, Universitas Negeri Jakarta juga memiliki program studi pendidikan khusus pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang merupakan pelopor dalam memberikan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Bentuk komitmen lainnya, kepedulian Universitas Negeri Jakarta terhadap mahasiswa disabilitas juga diwujudkan dengan program-program berikut ini. Fasilitas UNJ menurut Bapak Budi Santoso MPD, dosen PKH FIP UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas netra di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin ini pertanyaannya pertanyaan yang umum ya Pak ya, seperti kira-kira di Universitas Negeri Jakarta ini sendiri ada tidak fasilitas yang spesifik disediakan untuk mahasiswa disabilitas netra? Iya, sebetulnya upaya UNJ itu sudah dilakukan di tahun 2013 ya, dengan pengajuan pengadaan disabilitas, aksesibilitas untuk disabilitas ini. Waktu itu kalau tidak salah bersamaan dengan munculnya pusat layanan untuk mahasiswa disabilitas di tahun 2013. Itu ada stimulasi dari dana dari Dikti, kemudian ada dana mandiri dari UNJ. Bentuknya karena keterbatasan dana baru kita sediakan waktu itu Disabilitas Corner. Di tahun 2013 itu hanya menyediakan ruang baca untuk tunanetra dan tunarungu sebetulnya, tapi lebih banyak fasilitasnya untuk tunanetra sih, karena kebetulan mahasiswa kita juga banyaknya yang hambatan penglihatan begitu. Itu yang ada di perpustakaan ya Pak kalau nggak salah? Betul, cuman kan ya kita sendiri pengelolaannya itu kan masih belum profesional. Artinya belum profesional itu belum ada staf karyawan khusus UNJ pengelola tempat tersebut, sehingga dikelola secara swadaya oleh relawan saja. Yang namanya dari relawan kan bukan kewajiban yang mengikat, sehingga pelayanannya akhirnya belum optimal sih. Oke, baik. Kembali lagi ke fasilitas, selain tadi
sudah di tahun 2013 itu membuat sebuah plat, ada lagi nggak sih Pak keterbaruan yang di UNJ ini sendiri fasilitas yang memang diupdate untuk mahasiswa disabilitas netra? Kalau khusus untuk tunanetra itu tidak ada, kebijakannya kan umum. Artinya UNJ itu kebijakannya memperbaiki gedung yang sudah ada, meningkatkan aksesibilitasnya. Misalkan VIP gedung lama, dulu sempat ditulisi dengan berbagai tulisan braille, tapi karena bahannya belum permanen, belum plat besi, maka mudah rusak. Nah yang terakhir beberapa bulan lalu kan dipasangi guiding block tuh. Nah itu juga wujud inisiatif dari UNJ untuk meningkatkan aksesibilitas. Tapi kebijakan umumnya UNJ itu bagaimana semua gedung yang baru dibangun setelah 2013 itu berdasarkan asas disabilitas. Artinya pembangunan semua gedung baru di UNJ itu sangat memperhatikan aksesibilitas. Bisa kita lihat contohnya di Gedung Kartini, Gedung Dewi Sartika, Gedung Safei, Gedung Ki Hajar Dewantara, dan Gedung Fakultas FBS, Gedung Fakultas MIPA, dan mungkin yang sekarang yang terbaru ekonomi, dan mungkin masjid kampus itu akan sangat memperhatikan disabilitas. Tapi kalau lihat gedung-gedung lama yang masih memprihatinkan ya. Iya betul. Itu kondisinya. Itu saja mungkin hanya di VIP ya Pak ya yang ada guiding blocknya. Ya karena kebetulan VIP memang bagian dari prodi pendidikan khusus di dalamnya. Jadi akhirnya kita berusaha lah gitu ya menyediakan begitu ya. Sementara kalau untuk misalkan contoh di kampus lama yang kampus B, yang gedung lamanya, itu kan sangat tidak aksesibel tuh. Betul. Padahal di sana banyak mahasiswa di fakultas olahraga itu ya, ilmu keolahragaan itu yang memang hambatan, punya disabilitas, tapi aksesibilitasnya masih terbatas gitu. Selain itu, ini kan bicara tentang gedung baru juga nih ya Pak, ada Dewi Sartika, ada Kartini yang mungkin memang sebetulnya dikatakan baru juga memang sudah lama ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak aksesibilitas yang ada di gedung tersebut? Kalau di sana sih sudah sangat memperhatikan misalkan dari rem, pertama jalur masuk. Artinya di sana sudah aksesibilitas untuk penyandang hambatan motorik tuh. Dari mulai tiap lantai ada toilet untuk penyandang disabilitas. Lift juga sangat memfasilitasi buat hambatan disabilitas, dari suaranya, dari tulisan braille-nya, dari numbering sistemnya. Saya kira sih untuk saat ini hambatan apapun masih bisa mengakses gedung Kartini dan Sartika dengan mudah. Hanya saja mungkin tinggal bagaimana perawatan dan pengoperasian. Tentunya juga butuh kesadaran bahwa ada hak-hak yang aksesibilitas itu saya lihat banyak digunakan oleh yang tidak semestinya gitu. Misalkan toilet aksesibilitas digunakan oleh yang bukan disabilitas, kemudian juga fungsi lift juga kadang-kadang juga ada kerusakan, walaupun memang pada akhirnya diperbaiki, biasanya ini butuh perawatan ekstra ya. Betul. Fasilitas Universitas Negeri Jakarta menurut Bapak Marja MPD dosen PKH FIP UNJ. Menurut Bapak, apa saja fasilitas yang sudah diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai pendukung pembelajaran bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta? Baik, terima kasih Bu Nedi. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan secara pribadi bahwa UNJ mencanangkan sebagai kampus yang ramah disabilitas atau inklusif. Ini sebenarnya sudah lama. Jadi mata kuliah umum untuk mahasiswa se-UNJ terutama calon guru itu sudah disisipkan satu SKS dalam mata kuliah landasan pendidikan, yaitu pengantar pendidikan inklusif. Di yang 3 SKS, yang dulu 4 SKS itu ada satu SKS khusus untuk inklusif, dengan harapan bahwa mahasiswa UNJ yang calon guru itu mereka paham apa itu inklusif, apa itu pendidikan inklusif, dan paham tentang siapa itu anak-anak berkebutuhan atau PDBK atau PDPD, dan ketika nanti mereka ngajar di sekolah mereka welcome terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kampus UNJ salah satu persiapan atau kesiapan sebagai kampus inklusif adalah dengan membuka satu SKS mata kuliah pendidikan inklusif pada mata kuliah landasan pendidikan untuk calon guru. Kemudian UNJ pun memiliki unit layanan disabilitas yang memang kebetulan 2 periode ini dikepalai oleh dosen kami dari pendidikan khusus, pendidikan luar biasa.
Penjelasan relawan disabilitas UNJ oleh Wardah selaku Ketua Relawan Disabilitas UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Rahmatan Ramdhani selaku Ketua Umum Relawan Disabilitas UNJ. Di UNJ ada yang namanya Relawan Disabilitas. Nah, Relawan Disabilitas ini di bawah naungan LP3M UNJ. Nah, tugas Relawan Disabilitas adalah mendampingi teman-teman disabilitas di UNJ. Pendampingannya beragam, ada pendampingan non-akademik, ada pendampingan akademik. Biasanya di dalam pendampingan akademik kita mendampingi mereka untuk mengisi KRS, lalu bertemu dengan dosen pembimbing, lalu juga bertemu dengan dosen-dosen lainnya mungkin yang terkait. Nah, selain pendampingan akademik, relawan disabilitas juga mendampingi pendampingan non-akademik. Di dalam pendampingan non-akademik, relawan disabilitas mensupport teman-teman disabilitas ini untuk membuat surat magang, surat apapun itu di luar akademik. Lalu, tidak hanya pendampingan itu saja, tetapi relawan disabilitas mendampingi mereka ketika mereka memiliki kegiatan di kampus. Selain itu juga, jika memang memungkinkan, relawan disabilitas juga mendampingi mereka di luar kampus. Lalu, relawan disabilitas ini juga mendampingi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra, ini didampingi untuk orientasi mobilitasnya. Mereka, khususnya mahasiswa baru ini dikenalkan dengan lingkungan UNJ. Kurang lebih seperti itu tugas dari relawan disabilitas. Mungkin jika memang ada teman-teman disabilitas atau dosen yang mengajar teman disabilitas mengalami kesulitan, boleh banget menghubungi relawan disabilitas di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Doclive. Jangan lupa like, comment, and share YouTube channel Doclive ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!